atau mengurangi atau bahkan tidak memberikan kebebasan pada suami. Nah, ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ketika Anda memang merasa tidak kuat ya dengan hal-hal yang seperti itu, sebaiknya selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Kumis. Pada kesempatan kali ini Kak Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri-ciri istri yang mudah menerima cinta pria lain. Ini tentunya adalah menggambarkan bahwa ada ketidaknyamanan dalam berumah tangga. Karena bagaimanapun tali pernikahan adalah tali yang sangat suci, tali yang sangat sakral, yang tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang dapat merusak tali-tali pernikahan, dapat merusak tali pernikahan yang sudah diikatkan, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kak Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya dari Kang Kumis, ya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira 8 hal ini apa sih yang perlu kita ketahui? Kenapa sih ada faktor apa saja lah yang bisa menyebabkan bahwa walaupun seseorang sudah menikah, si wanita ini tidak merasa bahwa pernikahannya ini menghambat atau bisa membuat seseorang pada akhirnya membangun kesetiaan dengan pasangannya. Jadi walaupun sudah menikah, dia merasa hal yang biasa. Ini. Yang pertama biasanya adalah adanya faktor genetik. Faktor genetik ini lebih dikenal dengan adanya faktor keturunan. Walaupun ini tidak semuanya. Artinya misalnya kita, mohon maaf ya, ada orang tua yang pernah atau dulunya memang memiliki perilaku yang demikian. Namun ketika dia punya anak 5 misalnya, ini tidak 5-5-nya belum tentu semuanya mengalami seperti itu. Tapi mungkin 1 atau 2 di antara 5 ada yang seperti itu. Inilah yang namanya faktor genetik yang memang sulit dihilangkan. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seorang wanita yang mudah menerima cintanya pria lain walaupun sudah menikah, biasanya dia enggan untuk membuat sebuah komitmen dengan pasangan. Ya. Hal ini biasanya adalah hal yang paling ditakutkan karena dia takut terikat dengan komitmen yang dibangunnya. Ya, biasanya hal-hal itu hanya dijawab, yuk kita jalanin aja lah, bagaimana nanti aja. Biasanya seperti itu. Jadi itu kadang ada yang benar, ada yang tidak. Ya, artinya ketika yang sudah menikah masih mengatakan seperti itu bisa menggambarkan bahwa pernikahannya memang kurang ikatannya ya. Kurang bisa diterima oleh pasangan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dia mulai suka berbohong. Baik dalam hal kecil maupun hal-hal yang besar. Yang seharusnya memang hal-hal yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya atau dalam kehidupan dirinya ini diketahui oleh pasangan. Ya, misalnya adalah hal-hal yang memang seandainya tidak bohong pun, suami tidak marah. Itu dia akan tetap berbohong. Ya, ini. Lalu yang keempat, hal yang paling bisa membuat pada seseorang ya, diri seseorang akhirnya tergiur dengan ketika dia seorang wanita, bisa jadi dia mudah tergiur dengan pria lain. Begitu juga ketika dia pria, dia akan mudah tergiur dengan wanita lain, yaitu mudah termakan oleh janji-janji manis. Nah, padahal ketika seseorang mudah mengeluarkan janji manis, ini biasanya juga mudah mengkhianati. Karena biasanya hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu ini hanya diawali dengan janji manis yang belum tentu diakhiri dengan bukti yang nyata. Ya, karena ketika sudah mendapatkan maka ia persetan dengan janji-janji itu. Ini biasanya seperti itu. Justru saya lebih percaya orang yang lebih suka mengatakan apa adanya daripada orang yang suka mengumbar janji manis. Lalu kemudian yang kelima, mudah sekali menyalahkan orang lain tapi tidak mau disalahkan. Nah ini kan berarti ada faktor ego yang berlebihan. Karena secara jujur, setiap orang itu memiliki sifat ego. Namun itu tergantung ego ini mau dibesar-besarkan atau ditepis atau bahkan tidak dipakai. Ya, karena orang yang hebat adalah orang yang mampu menepis ego sendiri dan siap menghargai orang lain.
apapun yang terjadi. Kemudian yang keenam, dia selalu menuntut atau bahkan mulai menuntut kepuasan dalam kehidupan berumah tangga. Yang tadinya hal-hal itu sudah dilakukan secara maksimal ya, sudah dilakukan secara maksimal oleh pasangannya, namun ternyata menurut si istri ini masih kurang. Nah, lalu kepuasan yang seperti apa lagi? Biasanya ketika misalnya urusan harta sudah terpuaskan, ganti lagi dia minta urusan hubungan suami istri minta terpuaskan, biasanya seperti itu. Dan ketika sudah terpuaskan pun masih membuat alasan-alasan lain. Ini. Kemudian yang ketujuh, dia mulai mudah cemburu dengan suami namun tidak mau dicemburuin. Ini kan susah ketika sudah seperti ini, ya. Jadi terus memberikan kritik yang luar biasa kepada orang lain, tapi dia sendiri enggan untuk dikritik. Kalau sudah seperti ini, ya terus berusahalah Anda tetap tenang dan mampu memberikan nasihat yang mudah-mudahan bisa diterima oleh logika si istri ini. Lalu yang kedelapan, biasanya dia mulai juga menuntut tentang kebebasan. Ya, tapi dia berusaha untuk mengikat atau mengurangi atau bahkan tidak memberikan kebebasan pada suami. Nah, ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ketika Anda memang merasa tidak kuat ya dengan hal-hal yang seperti itu, sebaiknya Anda bicarakan kembali dengan orang-orang yang punya pengaruh ya terhadap dirinya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa segera diselesaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.